Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tsumma alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kepada para bapak, para ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersama di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan keberangkatan kita dari rumah dengan nawaitu bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita mendapatkan sebanyak-banyak pahala dan sekaligus sebanyak-banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurah kepada guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kelak di yaumul qiyamah Allah mengizinkan kita bisa menatap wajahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kesempatan pagi hari ini adalah pertemuan yang kedua di dalam kisah kita yang kita sampaikan, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat pertemuan yang lalu di Selapan Dino Kapengker. Oh, masih ada yang ingat tanggalnya. Di tanggal 6 yang lalu, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat kisah saya yang pertama. Masih ingat Bapak Ibu? Insya Allah. Mungkin ingat judulnya minimal. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Sesungguhnya ketika kita bicara tentang Nabi Musa alaihissalam, selalu saya katakan berulang-ulang, di dalam Al-Quranul Karim, Nabi yang paling banyak kisahnya yang Allah ceritakan ada dua. Yang pertama adalah Nabiullah Musa alaihissalam, dan kedua adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Musa itu ada di beberapa banyak surat, tetapi kalau Nabiullah Yusuf itu full, bahkan menjadi salah satu nama surat Yusuf. Nabi Musa alaihissalam karena ada di banyak surat dan boleh dikatakan tidak berurutan kisahnya, makanya kemudian di dalam pertemuan ini kita rangkum dari beberapa surat, kemudian kita jadikan satu, dan akan ketemu insya Allah kurang lebih ceritanya kalau diurut seperti itu. Kurang lebih ceritanya kalau diurut seperti itu. Sehingga nanti kalau saya menyampaikan ayat-ayatnya, mungkin ada yang saya baca sempurna ayatnya, ada yang saya terjemahkan saja, mohon maaf, mungkin karena terbatasnya waktu yang tersedia bagi kita semuanya, sehingga saya tidak bisa membaca sempurna bunyi ayatnya, tapi mudah-mudahan bisa dibuka di dalam Al-Quran di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu semuanya, saya akan mengulangi kembali materi yang akan kita sampaikan di hari ini adalah sebagaimana yang kita sampaikan di bulan yang lalu, yaitu dari apa yang disampaikan oleh seorang ulama namanya Imam As-Suyuti. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan bahwa jarak antara Nabiullah Musa dan Nabi Isa adalah 1500 tahun.
Sementara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad adalah 600 tahun. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi 40 tahun, kemudian lama berdakwah di Mekah 13 tahun, dan kemudian sekarang sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Sehingga kalau hitungan ini benar, maka saya perkirakan adalah kita sekarang sedang bercerita 3.598 tahun, atau mungkin kalau digenapkan ya 3.600 tahun yang lalu. Ibu, Bapak, kita bercerita kisah yang sudah begitu jauhnya, yaitu sekitar 3.600 tahun yang lalu. Kondisi yang sangat jauh berbeda dengan kondisi kita. Masyarakat yang jauh berbeda dengan kita. Meskipun jauh, saya berharap Bapak Ibu pada hari ini, pada pagi hari ini, saya berharap Bapak Ibu semuanya bayangkan seolah-olah kita sedang berada di posisi ketika itu. Saya mengajak Bapak Ibu mengalir posisi kita, membayangkan kita itu sedang bersama dengan Nabiullah Musa alaihissalam, biar kemudian kita itu bisa menghayati. Kalau kita berada di posisi zaman sekarang, jauh banget. Tapi kalau kita ingin menghayati, menikmati kisah ini, meskipun Bapak Ibu mungkin sudah ada yang menyelesaikan membaca lembaran-lembaran tentang kisah Nabi Musa, tapi kalau kemudian jenengan ikut menghayati materi ini, insya Allah kita akan merasakan bahwa kita sedang hanyut di kondisi bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kira-kira. Saya cuma mengatakan ini kira-kira dan dijamin nggak benar. Cuma kira-kira. Inilah gambar yang diperkirakan, gambar ini kondisi bangsa Mesir ketika itu. Ketika Fir'aun berkuasa. Mesir adalah negara yang modern di zaman itu. Tentaranya kuat, bangunannya megah. Itu sampai diceritakan Allah dalam surat Al-Fajr. Bangunan tinggi-tinggi, tiangnya tinggi-tinggi, berarti kemegahan ketika itu. Sekali lagi jangan bayangkan kondisi sekarang. Nah sekarang nggak apa-apa, tapi kondisi masa itu, ini adalah negara yang mewah ketika itu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Ayat yang kita mulai adalah dalam surat Al-Qasas, nanti bisa dibuka di rumah. Allah menyampaikan walamma balagha asyuddahu wastawa ataitahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini ayat ini saya buka-buka di dalam tafsirnya adalah ayat ketika Nabi Musa sudah diangkat jadi Nabi. Jadi Nabi Musa diangkat jadi Nabi. Berarti ketika asyuddah itu bermakna dewasa. Maka kalau dewasanya seperti surat yang kita apal doanya, falamma balagha asyuddah, ketika sudah mencapai asyuddah, masa dewasa, maka kemudian ada doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, al-ayah itu kan arba'ina sanah. Ketika umur 40 tahun itu Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Kalau itu menggunakan asyuddah ketika sudah dewasa. Baik, karena di dalam riwayat-riwayat saya tidak menemukan secara detail tentang kisah Nabi Musa di masa kanak-kanak, yang ada adalah masa bayi. Masa kanak-kanak itu nggak ada kejelasan yang detail, sehingga kita akan masuk di materi ini, yaitu di surat Al-Qasas ayat 15. Saya terjemahkan. Dan dia Musa masuk ke kota, namanya kotanya Memphis, yaitu ibu kota Mesir ketika itu. Ketika penduduknya sedang lengah. Jadi Nabi Musa
adalah salah satu keluarga kerajaan. Meskipun dia keturunan Bani Israel, dia keluarga kerajaan Fir'aun. Dan saya punya keyakinan pasti kulitnya beda. Antara kulitnya orang-orang Mesir atau tanda kurung orang Kipti, penduduk asli Mesir, dengan orang-orang Bani Israel, saya kok meyakini beda. Coba Bapak Ibu, kira-kira nek jenengan bayangkan Nabi Musa itu kulitnya apa? Coklat kayak jenengan apa? Putih atau coklat? Saya kok menyangka beliau cenderung putih. Kalau melihat terahnya Nabiullah Ibrahim, karena terahnya Ibrahim alaihissalam, dan ibunda Sarah itu kan wanita jelita. Kemudian turun-temurun saya meyakini Nabiullah Musa ini karena masih turunannya keluarga besar Nabi Yusuf, itu kok saya meyakini beliau adalah kulitnya putih. Sedangkan penduduk asli Mesir itu cenderung black sweet. Saya katakan Bapak itu nek kita bukan black sweet. Kita adalah brown sweet. Jadi saya meyakini kulitnya beda. Loh, ada anak yang tumbuh berkembang dengan kulitnya beda menjadi keluarga istana. Pada suatu hari, karena dia adalah keluarga kerajaan, maka kemudian keluarnya itu terbatas. Ya, anak raja kan terbatas kalau keluar. Ini kemudian diceritakan, dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Berarti nggak banyak orang itu. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuh atau dari suku Kipti. Kelut itu Bapak Ibu, berkelahi itu. Kok Nabi Musa bisa mendeteksi kira-kira karena apa? Karena kulit. Kira-kira jenengan bisa bedakan nggak? Wajah jenengan, bentuk jenengan dengan orang Papua beda nggak? Beda ya. Dengan orang Eropa beda nggak? Nah, itu artinya Nabi Musa itu, ini adalah kaumku. Meskipun dia sejak kecil tinggal di istana, tapi mengetahui bahwa ini kaumku. Bapak Ibu, sifat dasar manusia ini dasar loh Pak. Kalau tidak ada Islam, sifat dasar manusia itu fanatik terhadap kesukuan. Betul nggak? Sifat dasar manusia fanatik terhadap golongan. Sifat dasar manusia fanatik terhadap kampung halaman. Pun contoh kemauan jenengan, ono bal-balan, jenengan orang main paraan karo Temanggung, jenengan kira-kira orang main umbelo, jenengan sing menang paraan, alhamdulillah. Percaya nggak Pak? Itu sifat dasar manusia. Dan itu juga dimiliki Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya. Maksudnya seorang Bani Israel ini meminta kepada Nabi Musa, karena dia meyakini Musa adalah suku Bani Israel, bukan orang Kipti. Dan ini saya meyakini adalah sudah menjadi buah bibir di kalangan orang-orang Bani Israel bahwa ada salah satu putra kerajaan Mesir itu bukan berkebangsaan Kipti. Sehingga orang Bani Israel menyampaikan kepada Nabi Musa agar memberi pertolongan untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuh. Maksudnya untuk mengalahkan orang Kipti. Lalu Musa meninjaunya, lalu Musa memukulnya, dan matilah musuh itu. 1 kali pukulan Pak. Jangan bayangin nek Mike Tyson itu kan 1 kali pukulan les gitu. Dan Nabi Musa memang orangnya sangat perkasa. Bapak Ibu, Nabi itu diberi Allah karunia 10 kali lipat daripada orang yang paling kuat di antara kita. Jenengan paling kuat, Pak, ayah kalah dengan Nabi dengan perhitungan sekurang-kurangnya 10 kali lipat. Nabi Musa orang yang sangat kuat. Maka setelah Nabi Musa memukul, apa yang terjadi? Mati dong.
Qala hadza min amali syaitan. Innahu atuwwum mudillum mubin. Nabi Musa kemudian sadar, nek istilah saya astagfirullah, tak diantem mek mek jerah ternyata tak diantem dadi mati. Ini aku melakukan ini karena aku mengikuti perbuatan setan. Berarti ketika itu tanda kutip, mudah-mudahan saya nggak keliru. Ketika itu Nabi Musa sedang emosi nggak? Emosi nggak? Emosi. Bisa diambil pelajaran, Nabi seorang manusia pernah mengalami itu. Meskipun itu ketika itu belum jadi Nabi. Betul? Belum jadi Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengakui kesalahannya dan beliau berdoa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya istilah kita ini kalau kita itu melakukan kesalahan Bapak Ibu, itu yang paling baik kayak gini. Kita ini kalau melakukan kesalahan jangan berlarut-larut menikmati kesalahan itu, tapi segeralah ada pengakuan salah, astagfirullah. Ibu pernah jenengan ngeplak anak pada waktu kita emosi betul pernah ngeplak anak apakah kita kemudian setelah keplak begitu kita alhamdulillah atau kemudian perasaan kita penyesalan? Ning marem toh. Yang menyebabkan marem itu siapa? Setan. Bukankah tadi Nabi Musa mengatakan ini adalah perbuatan setan? Tapi ketika sudah dipenuhi hajatnya, emosinya dipenuhi, maka kemudian keluar kata-kata ada penyesalan. Saya yakin jenengan begitu kok. Saya yakin kita begitu ketika kita melakukan emosinya terpenuhi. Coba kita bayangkan mungkin kita mukul kepada anak kita, marem banget bocah kok nakal kok ya marem banget. Mungkin ada yang sampai telinganya dicubit. Coba kalau seorang ibu bapak marah banget sama anaknya, mungkin telinganya dicubit atau dipukul, kemudian ternyata lantaran itu sakit, dibawa ke Pak Dokter. Niki kok kupingi kok koyone nganu kenang cubitan iki kenang apa Pak? Niki kuloy. Isin enggak? Dan memang malu itu apabila sudah terjadi. Enggak ada ceritanya penyesalan itu di awal. Masalahnya seperti itu. Baik, kemudian Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang berdosa. Nah, kalimat ini, penyesalan tadi adalah Nabi Musa, kalau besok aku menjumpai ada orang lagi, kalau ada orang yang berkelahi, sudah tidak ingin aku ikut-ikutan campur, tidak ingin campur, apalagi sampai tanganku gerakkan untuk memukulnya, karena menyesal. Karena itu setan yang bukan membimbing ya, yang menjerumuskan sampai kemudian memukul. Maka kemudian ikrarnya Nabi Musa mengatakan, besok aku tidak akan mengulangi kembali. Kemudian karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Nah, sekarang Musa mulai takut. Ya namanya membunuh ya Pak. Membunuh itu memang ya siapa yang nggak takut. Meskipun barangnya disimpan apapun, meskipun dimutilasi, dipotong-potong apapun, saya meyakini orang yang membunuh orang itu nggak akan nyaman. Saya yakin. Ada orang yang membunuh sekalipun bayi yang dia bunuh, kemudian mungkin dimutilasi, dipotong-potong, dipisah-pisah di sebuah tempat. Saya yakin orang yang membunuh manusia itu tidak akan merasa tenang. Apalagi Musa alaihissalam yang dibunuh adalah Terah, suku dari Fir'aun. Dan Fir'aun itu fanatiknya terhadap sukunya sangat kencang. Dan kemudian kebencian kepada Bani Israel sangat kuat. Karena Bani Israel itu adalah penduduk suku yang sangat sengsara. Terah yang paling rendah, kaum yang terendah, kok kemudian berani memukul dari keluarga besar suku Fir'aun. Inilah kemudian Nabi Musa dalam keadaan ketakutan.
takut begitu. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Berarti ketika Nabi Musa sudah takut, tetap masih pulang ke kerajaan. Masih pulang ke kerajaan, tetapi kondisinya tidak nyaman. Balik ring kerajaan dalam keadaan ketakutan, jangan-jangan nanti beritanya ketahuan. Sampai kemudian beberapa hari berikutnya, Nabi Musa ingin melihat kondisi di luar lagi. Tiba-tiba ketika Nabi Musa keluar dari kerajaan, menjumpai orang kemarin dari kaum Bani Israel ini, yang kemarin ini ternyata berkelahi kembali. Memang ini biang kerok ini. Berkelahi kembali. Dan dia minta pertolongan kepada Musa. Luruh Musa kan ingin dibantu kan? Luruh Musa yang kemarin bantu ngomong lagi, Musa, aku dibantu, aku berkelahi lagi. Apa kata Musa? Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Ini kata Musa, engkau benar-benar orang yang, nek bahasa kita itu kotor banget. Pokoknya kamu itu orang kena diatur. Kemudian, maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, maksudnya ketika Nabi Musa menjumpai orang yang tadi mengatakan, Musa tolonglah aku, Musa tolonglah aku. Nabi Musa kan pegel itu, karena orang inilah yang kemarin minta pertolongan. Gara-gara orang ini Nabi Musa memukul orang Kipti sampai mati, dan kemudian berdoa kepada Allah. Ada penyesalan, nggak ingin lagi membantu orang kalau ada orang yang berkelahi. Pulang kampung, pulang ke kerajaan, besok jalan-jalan lagi menjumpai orang itu lagi. Orang itu mengatakan, Musa tolonglah aku lagi. Maka kemudian Nabi Musa, beliau justru sekarang berbalik mau memukul seorang Bani Israel tadi. Seorang dari Bani Israel yang mau dipukul. Sedang mboten? Maka kemudian orang itu berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Orang itu kemudian ucapannya keras. Musa, kenapa kamu mau memukulku atau membunuhku sebagaimana kemarin kamu membunuh orang Kipti itu? Orang Kipti yang mendengarkan tadi meninggalkan dialog Nabi Musa dan orang Bani Israel tadi, dan kemudian dia pergi lapor ke kerajaan. Beritanya akhirnya kemudian tersiar. Itulah Bani Israel, Bapak Ibu. Terhadap temannya sendiri nggak bisa merahasiakan. Coba kalau dirahasiakan, Nabi Musa nggak akan ketahuan itu. Tapi karena mentalnya dia seperti itu, dia pengen selamat sendirinya, sampai kemudian membeberkan bahwa yang kemarin membunuh orang Kipti itu adalah Nabi Musa. Maka orang Kipti itu kemudian meninggalkan Nabi Musa dan Bani Israel yang selalu membuat masalah ini. Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Kemudian, dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata. Nah, ini kemudian ada orang laki-laki, dalam tafsirnya nggak ada keterangan apakah itu orang Israel atau orang Kipti, nggak ada keterangannya. Tetapi orang laki-laki itu yang dia berada dari istana. Dia kemudian menemui Nabi Musa alaihissalam dan dia mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Jadi orang yang itu lari menemui Nabi Musa dengan menggunakan jalan tembus. Mumpung di kerajaan lagi musyawarah, menyampaikan, Musa, kerajaan memutuskan engkau akan dibunuh, segeralah kamu pergi dari Mesir. Bayangkan Pak Bu, Nabi Musa itu kan anak emas kerajaan. Nabi Musa itu anak emas, anak emas kerajaan. Dia hidupnya tinggalnya di istana, keluarnya hanya berada di kota saja. Kok kemudian harus lari-lari kemana ini? Dalam keadaan kebingungan itu,
Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya, dan dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Yang zalim siapa? Fir'aun. Kenapa kok dikatakan zalim? Kenapa kok Fir'aun dikatakan zalim? Karena Fir'aun itu menindas Bani Israel. Dan Fir'aun pun punya keinginan untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian beliau mengatakan, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Kemudian, ini Bapak Ibu saya sampaikan ini bisa dilihat ini, ya. Ini adalah Mesir, Ibu. Ya, kemudian pergi ke sini. Ini Madian. Saya lihat-lihat, kemudian saya menggunakan Google, itu jaraknya Mesir ke Madian sekitar 460 km. Mungkin dari Paraan sampai Jakarta mungkin, nggih. Betul nggak? 460 km mungkin Paraan sampai Jakarta mungkin. Betul? Mbak Bening nggih mawon. Oh 500 kilo, ya ditambahi 40 kilo lagi. Baik, pokoknya kira-kira gitu. Itu jalan Nabi Musa dan lari. Ya, coba kita lihat. Ini Palestina, ini Palestina ya, di sini Palestina, kemudian sampai ke Madian, ya Madian. Kemudian dalam Al-Quran Al-Qasas 22, kemudian berkata, dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Nabi Musa kemudian pasrah sama Allah agar Allah itu membimbing. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir ada keterangan Nabi Musa kemudian didampingi oleh malaikat, sehingga beliau jalannya bisa mengarah ke Madian. Didampingi malaikat sehingga beliau jalannya bisa mengarah ke Madian. Kemudian, dan ketika dia sampai di sumber air di negeri Madian. Nah, sekarang sudah sampai nih. Menurut tafsir yang saya baca, sekurang-kurangnya Nabi Musa alaihissalam berjalan sekitar 460 km itu, sekurang-kurangnya beliau berjalan selama 2 hari. Lari nggak pernah berhenti. Kayak ngopo ya Pak ya? Mungkin sampai sobek-sobek bajunya ya, karena dulu kan jangan bayangan sekarang sudah jalan kayak gitu. Dulu kan masih hutan-hutan belantara gitu, atau banyak bebatuan. Larinya terbirit-birit, khawatir ditangkap oleh pasukan Musa, mungkin sampai baju-bajunya sobek mungkin. Lari, meninggalkan Mesir demi keselamatan dirinya. Dan ketika dia sampai di sumber negeri Mesir, berarti Madian. Sekarang Nabi Musa berada di Madian. Madian itu bukan negara Mesir loh. Madian itu ada yang tahu? Setahu saya di wilayah Syam, itu Yordania. Ya, jadi kan Syria itu, Syam itu, Bapak Ibu, Syam itu kan menjadi 4 negara ya, yang mungkin sekarang jadi 5, yaitu Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, dan sekarang 5 jadi Israel. Dulu adalah provinsi dulu. Dalam kekhilafahan Islam itu provinsi luas banget. Nah, setelah sampai di Madian, Nabi Musa kemudian yaitu dibimbing Allah saja, berjalan pokoknya menurut bimbingan Allah, pokoknya berjalan saja, dan kemudian berhenti di sebuah mata air. Dia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang memberi minum ternaknya. Jadi mungkin ini pagi hari, sudah duduk lelah, duduk di bawah pohon, lelah, kemudian terbit matahari dan menjumpai orang-orang ramai berada di mata air. Dan dia menjumpai di belakang orang-orang banyak itu 2 orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Jadi ada 2 perempuan, ibu-ibu, 2 perempuan yang lagi angon kambing.
Kemudian kedua perempuan itu ditanya oleh Nabi Musa, apakah maksud dengan berbuat begitu? Maksudnya kenapa kamu yang mengangon apa? Kenapa kamu yang menggembala kambing ini? Maksudnya pasti punya maksud, kenapa kok bukan laki-laki? Sedangkan para bapak-bapak, para laki-laki yang berada di mata air ini, mereka lagi berebut air. Dua perempuan itu menunggu terus sampai berharap nanti selesai. Kemudian perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minuman ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Berarti perempuan ini, dua perempuan ini nunggu saja sampai selesai para pemuda, para laki-laki. Mereka telah memberi minuman seluruh kambing-kambingnya dan mereka pulang, baru kedua perempuan itu mengambil air untuk memberi minum kambingnya. Insyaallah ya, karena kenapa kok begitu? Bapaknya sudah tua. Nabi Musa kemudian beliau memberi minum ternak kedua perempuan itu. Hanya Nabi Musa yang mengambilkan air. Jadi artinya ini perempuan-perempuan ini menunggu orang-orang itu selesai, ditanya oleh Nabi Musa, maka kemudian setelah tahu kondisi perempuan, maka Nabi Musa akhirnya yang ngambil sendiri. Meskipun pada waktu itu masih banyak orang. Jadi ikut berebut. Karena Nabi Musa orangnya kuat, tegap, maka dalam pengambilan air berebut dengan orang banyak itu ya nggak ada masalah. Dan menyebabkan mudah mengambil air sehingga kambing-kambing dari perempuan itu diberi minuman dan setelah dianggap cukup maka kemudian perempuan itu pulang. Kemudian dia kembali ke tempat teduh lagi. Nah, sekarang Nabi Musa kembali ke tempat teduh. Saya browsing ini kalau itu benar, Pak. Saya browsing ini disinyalir adalah pohon yang pernah digunakan berteduhnya Nabi Musa alaihissalam. Masih ada. Bahkan dalam tafsirnya saya nggak salah ada Ibnu Abbas pernah sampai situ dan kemudian memberi kambingnya memakan, memberi kudanya ya, itu memakan daun yang berada di pohon itu dan mengatakan kurang lebih inilah pohon Nabi Musa alaihissalam. Masih ada. Saya juga pernah membaca ketika Nabiullah Muhammad SAW pada waktu usia antara 12-an tahun diajak pamannya Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang dan bertemu dengan pendeta Buhaira. Beliau kemudian bersandar di sebuah pohon dan pohon ini menurut catatan sejarah masih ada sampai sekarang. Dan saya juga mendapatkan kabar angin, ini kabar angin, sahihnya walalam. Nabi Muhammad punya pohon kurma di Madinah. Kurma yang paling terkenal, kurma Nabi apa? Ajwa. Itu kurma ini konon masih ada dan ini dikonsumsi oleh pihak kerajaan. Karena faedahnya sangat banyak. Jadi boleh dikatakan kalau ini benar, kalau pohon-pohon yang saya sampaikan benar, berarti pohon-pohon itu menjadi saksi sejarah tentang orang-orang mulia yang pernah hidup di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu, kemudian setelah Nabi Musa itu memberi minum kambing-kambing perempuan tadi, beliau kemudian kembali dan bersandar di pohon ini. Dan kemudian berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Maksudnya, Nabi Musa itu kan lari sekurang-kurangnya berapa hari? 2 hari ini, maka kondisinya sangat lapar sekali. Dia cuma makannya dedaunan, nggak ada apa-apa, nggak bawa roti segala macam. Karena kondisi ketika Nabi Musa itu mau dikejar kan nggak ada persiapan. Maka kemudian lari, nggak punya makanan. Kalau ada daun yang bisa dimakan, kemudian beliau memakan daun dan di bawah pohon ini
menurut riwayat yang saya baca, salah satu tafsir dari Ibnu Katsir menyampaikan beliau itu kemudian memakan daun ini sampai perutnya itu kelihatan bentuknya, gambarnya kurang lebih sekat-sekatnya daun itu kering remes sampai nggak bisa ngunyah karena mungkin saking lapari begitu. Di kondisi yang sangat lapar, Nabi Musa bersandar di pohon ini sambil berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Ibu, ketika kita kondisi dalam keadaan sangat butuh Allah, mungkin doa ini bisa dipakai. Ketika kita kondisi sangat butuh sama Allah, saya meyakini doa ini bisa dipakai. Kondisi ketika itu dalam keadaan butuh banget bantuan Allah, maka doa Nabi Musa, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ketika itu Nabi Musa dalam keadaan lapar, berarti butuh makanan. Kemudian di Al-Qasas 25 Allah menyampaikan, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Jadi salah satu perempuan yang tadi yang airnya itu diangsukan Nabi Musa, setelah itu kan dia langsung pulang dan tidak biasanya pulangnya awal, tetapi hari itu harinya pulangnya awal karena diambilkan oleh Nabi Musa airnya. Salah satunya disuruh bapaknya untuk menemui Nabi Musa. Allah menceritakan dari kalimat alal istihya, perempuan itu dia datang kepada Nabi Musa dalam keadaan malu-malu. Jadi menunjukkan adab. Bahkan tafsirnya dikatakan malu-malunya itu sampai kemudian dengan bajunya itu menutupi, memanggil Nabi Musa itu. Jadi dia menutupi, "Wahai Musa," atau mungkin nebut, "Wahai pemuda, Anda dipanggil oleh bapakku." Nek sekarang kan nggak begitu nggih Bu nggih. Perempuan-perempuan itu sekarang wanen-wanen banget. Nah, itu perempuan ini sangat beradab. Maka kemudian perempuan ini berjalan dengan Nabi Musa, tapi perempuan berjalan di depannya. Nabi Musa mengatakan, kamu jangan di depanku. Ya ini namanya adab kan? Kamu jangan di depanku. Kalau di pondok-pondok itu Pak, pondok-pondok tradisional loh. Ini saya nggak temu kalau ditanyakan hadisnya. Pondok-pondok tradisional itu adabnya seorang suami itu jalan di depan atau di belakang istrinya. Pondok-pondok tradisional loh. Ibu jenengan jalan sama suami. Itu biasanya ibu di depan atau di belakangnya. Apa nggak pernah mikirkan? Ya, pondok-pondok tradisional itu mengajarkan seorang istri sebaiknya jangan di depannya. Saya kalau ditanya hadisnya nggak tahu Pak, tapi itu adab. Biasanya diajarkan para guru mengatakan kenapa kok di depannya itu sama dengan menghambat rezekinya suami. Itu di pondok loh, jangan, ini bukan akidah loh, tapi mungkin adab aja lah. Adab nggih? Ya. Baik. Kemudian perempuan itu jalan di depannya Nabi Musa. Nabi Musa ngendika, "Mbak, jangan di depan saya, di belakang saya. Nanti kalau saya nggak tahu arahnya, jenengan memberitahu arahnya. Dan ketika aku jalannya kok kesasar, minggok jenengan ambil batu kemudian lemparkan, biar kemudian aku mengarah jalan sesuai dengan petunjuk engkau." Insyaallah ya, Nabi Musa di depan, kemudian nanti kalau jalan salah, dilempar perempuan itu, batunya arah kemana? Nah gitu. Perempuan itu berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami." Jadi Nabi Musa disuruh ke rumahnya seseorang laki-laki itu. Dalam salah satu tafsir ada yang mengatakan Nabi Su'aib, tapi ada yang mengatakan bukan, wallahu alam. Yang benar adalah wallahu alam. Tapi memang ada yang mengatakan Nabi Su'aib alaihissalam. Kemudian ketika Musa mendatangi ayahnya,
Ini tanda kurung memang kemudian Su'aib, para ulama mayoritas, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Maksudnya Nabi Musa itu setelah bertemu dengan Nabi Su'aib, kemudian bercerita tentang dirinya, bahwa dirinya itu adalah orang Mesir, kemudian meninggalkan negeri Mesir karena peristiwa tadi. Karena peristiwa pembunuhan tadi. Nah, kemudian Nabi Su'aib berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Tenang aja mas, ini negaranya sudah berbeda. Negara kita bukan negara Mesir. Insya Allah aman engkau di sini, nggak akan dikejar. Itu dulu pak. Nah sekarang digolek ini. Sekarang kan nggak ada wilayah yang paling dekat. Betul nggak? Kalau dia ada di Amerika bisa dikejar nggak sekarang? Bisa. Kecuali orang istimewa bisa nggak kejar. Ya. Baik, kemudian Allah menceritakan di 26 surat Qasas, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Itu dalam tafsirnya. Kemudian Nabi Su'aib tanya, lho nduk, kowe kok ngerti nek wong kowe kuat? Kok ngerti nek wong kowe kuat dan bisa dipercaya? Maka perempuan itu menyampaikan kisahnya pada waktu Nabi Musa ini, yaitu karena kebiasaan orang-orang yang mereka itu ketika ngambil air, kan kita tadi ngomong air tadi, itu kemudian biasanya air itu ditutup pak. Setelah menganggap selesai ditutup, nggak tahu maksudnya apa. Setelah ditutup, ya pulang mereka. Tapi Nabi Musa alaihissalam itu beliau bisa membuka tadi, yang batu besar itu mestinya diangkat oleh 10 orang, cukup diangkat oleh Nabi Musa sendirian. Wah, wedok tadi kan kemudian gede-gede hebat ini orang. Iki perkasa inilah. Nah itu perempuan. Salah satunya itu kemungkinan yang bernama adalah tafsir ada 2 perempuan tadi. Satunya lah Safura dan satunya Laya. Ceritanya dalam tafsir gitu, Safura dan Laya. Dan Safura ini yang kelak jadi istrinya. Mungkin dia yang ngomong. Karena mungkin punya titik-titik gitu. Punya titik-titik. Ibu-ibu paham ya Bu ya? Jenengan pernah mengalami masa muda? Kira-kira begitu. Dialah yang mungkin yang ngomong sama bapaknya, Pak mau disuruh kerja di tempat kita aja karena dia kuat. Loh kamu kok ngerti kuat, Nduk? Karena aku weruh dhewe, Pak. Ngangkat waktu diangkat wong 10 dia kuat ya, Pak. Mesti nek ngarit roso iki, Pak gitu. Nah, kemudian di dalam 27 surah Al-Qasas dia Su'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku. Nah, iki Nabi Su'aib menunjuk Nabi Musa. Ya, ini saya terjemah bebas ya. Musa, aku tidak ingin engkau itu menjadi pekerja di rumahku. Tapi aku akan angkat engkau menjadi mantuku dengan engkau menikahi salah satu anakku. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang baik. Mas kawinnya apa? Nyambut gawe 8 tahun. Pernah dulu cerita saya begitu? Siapa itu? Nabi Allah. Lupa ya. Nabi Yakub. Ya kan? Kan Nabi Yakub kan punya istri 2 kakak adik itu. Dia naksir adiknya, tapi kemudian bapaknya mengatakan nikahi kakaknya dulu setelah kerja 7 tahun. Kemudian kamu kalau nikah adiknya, kamu kerja lagi 7 tahun. Berarti menunggu adiknya itu, kan namanya Laya kakaknya, dan kemudian Rahil adiknya itu setelah bersabar selama 14 tahun. Bayangke Pak, nang omah bareng kendel awor 40 tahun ngempet itu. 14 tahun ngempet. Tapi namanya cinta ya.
Akhirnya didapat. Begitulah Nabi Musa juga sama. Nabi Musa itu kemudian ada kesepakatan dengan Nabi Syuaib, yaitu kamu akan aku jadikan menantuku, tapi dengan syarat kamu bekerja di rumahku, otomatis kan bekerja sekaligus dapat makan tuh. Kamu berada di rumahku itu bekerja di tempatku selama 8 tahun, tapi kalau engkau sempurnakan jadi 10 tahun itu jadi mas kawinnya. Mas kawinnya 10 tahun itu banyak nggak Pak? Banyak, coba dihitung-hitung Ibu. Jenengan anggap saja buruhan 1 hari berapa? 1 bulan kata 3 juta, kayak matematika jalan nih. Kemudian kali 1 tahun kali 10 tahun pinten? Ahli matematika, buruan 1 bulan katanya 3 juta kan berarti moncat itu, berarti 100 ribu ya. Kali 100 ribu kali 35 juta kan, Jopeng 10 berarti 350 juta. Mas kawin seperti itu banyak enggak? Halo? Banyak enggak Pak? Jenengan kan sebagian kan perangkat alat sholat sah. Ngece. Ya, mas kawin di Timur Tengah itu mahal. Mas kawin di Timur Tengah itu mahal. Makanya banyak cerita-cerita yang saya dapat dari teman-teman yang kuliah di Timur Tengah, mungkin Mesir, bahkan daerah Saudi, itu rata-rata laki-laki itu lih bujang agak panjang. Karena lih ngumpul laki itu. Ada seorang ustadz, bukan ustadz ya, syekh, seingat saya dari Mesir. Dia kalau nggak salah namanya Dr. Nasir Anawir. Orang Nawir Anasir, tapi kayak usah Nasir Anawir. Beliau orang Mesir, kemudian menjadi dosen di Indonesia, di Libya, seingat saya. Itu dalam ceramahnya menyampaikan begini, khairul nisa fil alam anisa Indonesia. Ibu-ibu orang guyu, orang ngerti arti ini. Khairul nisa fil alam anisa Indonesia. Sebaik-baik perempuan di muka bumi adalah perempuan Indonesia. Dan beliau mengatakan ahlan anisa Indonesia, selamat untuk para perempuan Indonesia. Halo? Kata beliau loh, beliau orang Mesir, orang Palestina mengatakan sebaik-baik perempuan di muka bumi adalah perempuan Indonesia. Karena maka mengatakan maka ahlan, selamat bagi para perempuan Indonesia. Kenapa kok sebaik-baiknya? Maharnya paling bukan murahan tuh. Masya Allah, ibu-ibu itu ketika dulu dilamar kayaknya nggak ada yang mengatakan, ya aku gelem dirabini sampean, ning yo aku ditukakno ini upah. Ada nggak? Oh hebat. Kalau di Saudi atau Timur Tengah biasa, aku mau dinikahi Anda, tapi saya ingin diberikan satu rumah atau villa, nanti sertifikatnya pekku. Aku mau dinikahi Anda, diberikan mobil yang kriteria mobil seperti ini, nanti BPKB-nya pekku. Ada orang paraan kayak gitu. Maka sebaik-baik perempuan adalah perempuan, apalagi paraan. Betul Pak? Karena setiap daerah itu beda-beda. Saya pernah di Aceh. Dan saya kebetulan punya kenalan bunga teman. Ketika di Aceh itu seorang dosen dari Araniri ya, IAIN ya di Indonesia, di tempat Sekolah Tinggi Islam Araniri itu satu mobil sama saya sambil ngobrol. Tapi mudah-mudahan nggak salah ini saya ini. Di perempuan itu di Aceh itu rata-rata mahal Pak mas kawinnya. Gimana toh? Iya biasanya perempuan itu meminta. Kebetulan ini ada salah satu muridnya yang telepon sama beliau, itu menyampaikan, Ustadz saya mau nikah dengan mas kawin sekian. Berapa? Saya nggak lupa, tapi kalau nggak salah 100 gram. 100 gram. Ya duit pira Bu? 100 gram. Ya kira-kira 1 juta. Jadi kan orang sing koyo ngono Pak. Biyen kae Pak.
Ora. Nah, baik kembali. Kemudian Nabi Musa bekerja di tempatnya Nabi Syuaib 8 tahun, kalau ditambah lebih baik, kira-kira begitu. Berikutnya di ayat yang 28, dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau. Nah, berarti Nabi Musa menyepakati itu. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Maksudnya aku mau yang 8 atau 10. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Sebagian ulama mengatakan Nabi Musa menyempurnakan bekerja selama 10 tahun, baru setelah 10 tahun kemudian Nabi Musa meminta anaknya Nabi Syuaib. Tadi anaknya ada 2, yang pertama namanya Laya, yang kedua namanya Safura. Nabi Musa meminta yang adiknya. Nah ini dibolehkan Bu, tidak seperti Nabi Yakub. Ya, setelah dibolehkan diberikan adiknya yang namanya Safura ini, maka Nabi Musa menikahi Safura tadi. Maka ya, ayat 29, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya. Nah, sekarang karena sudah menganggap sudah genap, mayoritas mengatakan 10 tahun ini sudah genap kerjanya selama 10 tahun dan sudah dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib. Nabi Musa itu ada kerinduan dengan kampung halamannya. Jujur saja Bu, jenengan nek sama kampung halamannya rindu gak? Bapak rindu gak? Itu kalau gak rindu bohong. Betul Pak? Kalau jenengan berada dimanapun, negeri yang makmur apapun, pasti sifat manusia itu ada rindu kampung halamannya. Masa kecilnya kayak apa gitu. Itu normal. Dan Nabi Musa pun rindu kampung halamannya, rindu dengan kaum Bani Israel, bagaimana kondisi sekarang yang selalu ditindas oleh Fir'aun. Maka kemudian Nabi Musa mengajak keluarganya. Dan Nabi Musa juga meminta kepada Nabi Syuaib dengan perantara istrinya. Di nek Balio mek nang perjalanan ono sing digawa ya Dik. Mbok misalnya mbok njaluk bapak wani ora. Njaluk apa Mas? Njaluk wedhus. Mek kono gawe-gawan ngono lho Dik. Maka kemudian istri mengatakan kepada bapaknya, dan Nabi Syuaib mengatakan boleh. Kamu membawa kambing-kambing yang lahir tahun ini. Wedhus-wedhus sing hamil kemudian lahir tahun ini dan warnanya beda dengan induknya. Harusnya beda. Biasanya wedhusnya warnanya apa ya? Putih. Maka Nabi Musa menyepakatinya. Kemudian Nabi Musa menggiring kambing-kambing itu di sebuah tempat air itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kambing-kambing itu hamil. Dan Nabi Musa setiap kambing-kambing betina itu dipukul dengan tongkat yang kelaknya menjadi tongkat yang kita kenal itu. Dipukul dengan tongkat, ya bukan mukulnya dengan kemarahan ya, tapi dipukul pelan satu sambil berdoa tadi. Dan seluruh kambing-kambing itu melahirkan anak cempe yang berbeda dengan induknya kecuali satu. Berarti Bali ini gak oke dong. Wah, maka kemudian kambing-kambing itu sudah dianggap cukup oleh Nabi Musa alaihissalam, mati cukup kuat untuk pergi meninggalkan Madian tadi, dibawa ke Mesir. Setelah dianggap cukup, maka beliau pulang bersama istri yang dicintainya dan kambing-kambingnya pulang kampung. Jalan. Tadi berapa kilo? Enggak bisa dibayangkan ibu-ibu demi cintanya sama suaminya, aku nderek Mas gitu. Pulang kampung ke negeri Mesir.
dan pulang kampungnya bukan dalam keadaan aman. Bani Israil kaum yang tertindas. Nabi Musa dulu punya riwayat membunuh, betul? Jadi bukan dalam keadaan asik-asik. Nangkona tamasa enggak. Tapi karena kerinduan itulah Nabi Musa ingin pulang. Maka ketika telah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Sekali lagi saya browsing, kemungkinan ini tempatnya Nabi Musa berada di sini ini. Ya, di sini ini kemungkinan. Nah, ini gunung. Lewat melihat gunung, melihat lembah gitu. Dia berkata kepada keluarganya, karena ketika itu Nabi Musa dalam keadaan dingin, istrinya juga kedinginan. Dalam kondisi dingin itu, Nabi Musa itu kemudian membuat perapian. Nah dulu kan pakai batu ya Bu ya, dikecerok-kecerok gitu. Orang nyala Pak, padahal biasanya mesti nyala. Mungkin wis nganu alum nggih. Itu dikecerok-kecerok batu ini, saya nggak tahu namanya batu apa. Di apa Pak? Pokoknya dipukulkan ini enggak nyala-nyala sehingga tidak bisa membuat perapian, artinya Nabi Musa dan istrinya atau keluarganya dalam keadaan kedinginan. Ketika kondisi kedinginan itu, Nabi Musa dari kejauhan melihat ada api. Kira-kira kan asik itu. Dia kemudian berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Kemudian istrinya di situ bersama dengan kambing-kambingnya. Saya nggak tahu nggak ada keterangan sudah punya anak atau belum. Nabi Musa di situ, istrinya di situ, kemudian Nabi Musa turun ke lembah. Setelah berada di lembah, kemudian ketika dia Musa melihat api ini di jam 1h, saya gabungkan. Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya tempat api itu, dia dipanggil. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Nabi Musa sudah berada di lembah, kemudian mendekati api itu, ada suara yang keras di dekat api itu dengan mengatakan, "Ya Musa." Bengi-bengi, peteng dedet, dewean ono panggilan. Kira-kira jenengan Melayu mboten? Melayu langsung gitu. "Ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laik. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terumpahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci," yang dikenal dengan nama Suci Tua. Nabi Musa sekarang berarti sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Maka Nabi Musa diberi nama Kalimullah, Nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Jadi ada dua Nabi yang bisa ngobrol sama Allah, itu dua Nabi. Satu Nabi Musa alaihissalam, dan satunya adalah guru kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah itu memiliki semuanya. Baik, kemudian Nabi Musa lepas sendalnya, ya berarti sekarang melepas sendalnya seperti masjid lah, karena tempat itu suci. Nabi Musa lepaskan sendalnya, kemudian masuk area di mana Allah mengatakan, "Lepas sandalmu, karena engkau berada di bukit suci tua," bukan bukit, lembah suci tua. "Dan aku telah memilih engkau." Nah, hari itulah kemudian Nabi Musa diangkat Allah jadi Nabi. Sebelumnya belum jadi Nabi. Ketika membunuh sudah jadi Nabi belum? Belum. Sekarang sudah dijadikan Allah menjadi Nabi. Berarti hidupnya mesti selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sungguh aku ini Allah. Berarti Allah menyampaikan di hadapan Nabi Musa,
dalam firman-Nya dengan mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Nah, berarti ada perintahnya. Musa, ini terjemah saya loh Pak. Musa, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, wahai Musa. Maka sembahlah aku dan salatlah untuk mengingatku. Salat itu mengingat Allah. Kalau di pasar mengingat pasar. Kalau di salat mengingat Allah. Tapi sering di salat mengingat. Saya ulangi ini jangan nggak nyambung nih. Kalau di kantor mengingat pekerjaan kantor, betul? Kalau di salat sering mengingat salat atau mengingat kantor. Jadi kita di bawah kantor yang ingat kantor, salat yang ingat kantor gitu. Padahal salat mengingat Allah. Kemudian di Toha ayat 15 Allah menyampaikan sungguh hari kiamat itu akan datang. Ini Allah menyampaikan nih peringatan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu jaraknya dengan kita tadi berapa? 3.600 tahun. Sudah jauh hari Allah menyampaikan, Musa ketahuilah hari kiamat itu pasti datang. Pertanyaan saya, sudah kiamat belum? Itu ngendikannya di hadapan Nabi Musa loh. Padahal jaraknya sudah 3.000 sekian tahun yang lalu, dan ini tidak akan berubah setiap kita mendengarkan ceramah. Salah satunya Ustadz insya Allah mengatakan kita akan mati dan kelak akan ada hari kiamat. Dan ini memang diajarkan oleh para nabi. Aku merahasiakan wahyu agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu. Maksudnya jangan lalai kepada dunia oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Jadi kan ada orang yang dia lalai kepada akhirat karena urusan dunia. Banyak enggak? Banyak enggak urusan dia dapat hidupnya dengan bergelimang harta kemudian lalai akhirat? Banyak enggak? Banyak enggak orang yang pingin banget jabat-jabatan sampai enggak mikirkan akhirat? Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian Allah tanya, wa matilka biyaminika ya Musa. Nah, kan tadi selesai ngobrol itu. Allah memperkenalkan diri itu. Musa, aku adalah Tuhanmu, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka sembahlah aku dan sholat agar kamu mengingat aku. Setelah itu Allah tanya, hei Musa, apa yang kamu bawa itu? Ya Musa, apa yang kamu bawa itu? Musa kemudian mengatakan, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya. Aku gunakan untuk menjadi bantuan langkahku. Kalau kita itu naik turun lembah kan paling penak pakai tongkat. Bapak kalau naik gunung pakai tongkat karena penak itu. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Kayak ngepioi godong. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lainnya. Manfaatnya lainnya apa? Ya mentung apa nek ono sing bahayani gitu kan. Ya, jadi itu tongkat itu sangat bermanfaat bagi Musa. Musa itu apa ini? Ini tongkat. Gunanya apa? Aku gunakan untuk sebagai pemandu jalanku. Dan aku gunakan ngepioi godong. Dan nanti ada manfaat yang lain ya Allah. Allah itu tanya bukan Allah nggak tahu Bu. Ya, bukan berarti Allah tanya itu Allah nggak. Allah tahu. Tapi ini bahasa dialog itu agar kemudian kita bayangkan kondisi Nabi Musa ketika itu. Qala alqiha ya Musa. Musa, coba sekarang kamu lempar tongkat itu. Dilempar tuh. Kemudian fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Lalu Musa melempar tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Waduh. Nek wedi ular pripun, Bu? Nah, coba kita lihat satu ayat ini, Al-Qasas ini. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit. Ini tafsir yang saya dapat. Dikasih lagi, tafsir yang dapat, ular itu besar, melebihi besarnya tongkat.
ular ini punya kaki-kaki. Ular ini punya gigi-gigi taringnya yang kemudian sampai berbunyi. Ular ini ketika berjalan, apa yang ada di depan bebatuan dimakan sama ular itu. Mengkorok mboten. Musa dewean kaya ngono weruh ula kaya ngono ya kira-kira Musa kan kemudian apa? Maka Musa kemudian lari itu. Betul? Dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Melayu, Bu. Ya bayangake dhewe mungkin sing mlayune ketergopoh-gopoh apa terbuntal-buntal karena takutnya itu. Apa kata Allah? Ya Musa, aqbil wala takhaf. Musa, rene toh. Rene, kowe kok aja wedi-wedi, iki kowe ulamu kowe engko tak dadake tongkat maneh kira-kira gitu. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Maksudnya ular itu enggak akan membahayakan kamu. Dan Allah berfirman, nah ini kemudian Nabi Musa setelah itu tongkatnya ularnya itu dipegang Nabi Musa. Bayangake Ibu, wis dilepas menjadi ular. Kemudian disuruh Allah nyekel maneh nek jenengan pripun Bu wis dadi ula. Mesti bayangke kinul-kinul loh, kuatir banggel loh. Maka kemudian dipegang Nabi Musa dan itu jadi tongkat. Masya Allah. Kayak sinetron nih. Nah. Kemudian Allah berfirman, pergilah ya dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Peganglah ya dan jangan takut. Kemudian dipegang lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mujizat yang lain. Lalu kemudian Musa sekarang kan sudah megang tongkat tuh, betul nggak? Nah, kemudian setelah megang tongkat Allah berfirman lagi, Musa, coba tanganmu kamu masukkan ke ketiakmu. Ora kono. Nah, kemudian Nabi Musa memasukkan tangan sesuai dengan perintahnya Allah ke ketiaknya. Apa yang terjadi? Tangannya kemudian masuk ke ketiak dan kemudian beliau keluarkan dari ketiak bercahaya. Jadi obor, Pak. Nek jenengan koyo ngono jenengan medeni nggih. Malam-malam jenengan jalan sendiri itu ada kayak lampu seperti senter itu kayak Musa itu. Ini yang nggak mungkin jenengan gitu. Ya, tapi pernah ada sahabat gitu. Baik, kemudian ayat 32, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu yang tadi, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Berarti putih itu bersih, bercahaya, tidak punya cacat, dan itu bukan menjadi cacatnya Nabi Musa gitu loh. Yang kedua, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Ini pelajaran, Pak. Jenengan nek dong ngono iki. Jenengan kalau gundah, Bu, elus dodone itu. Astagfirullahaladzim. Sering gitu enggak? Ini Allah menyampaikan, dekapkanlah kedua tanganmu, pelanin dua tangan ini, ke dadamu apabila ketakutan. Dan saya meyakini pasti Allah menyampaikan ini berlaku sepanjang waktu. Bisa dipakai oleh kita juga. Kita ada masalah, pakai dadanya. Kita emosi, ambil batu. Kita mesti ambil batu atau panggil dada. Astagfirullahaladzim. Setan nek oyong ini. Nah itu. Itulah dua mukjizat. Dua mukjizat apa? Tongkat dan tangannya bercahaya dari Tuhanmu yang engkau pertunjukkan nanti kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Jadi Allah mamerake ke Musa, iki gawonem. Iki sebagai mukjizat yang aku berikan kepadamu, nanti mukjizat yang besar ini bawa ke negeri Mesir. Kenapa Allah berikan Nabi Musa itu tongkat yang bisa jadi ular? Kenapa Allah berikan mukjizat Nabi Musa tangannya bercahaya, Ibu? Nabi Musa alaihissalam itu yang dihadapi di zaman itu adalah bangsa yang paling kagum dengan orang-orang yang pinter bermain sihir.
Kalau orang punya ilmu sihir, maka orang-orang itu akan hormat. Tanda kutip hidupnya kaya. Kenapa? Karena kemegahan zaman itu adalah orang yang pandai bermain sihir. Maka Allah jawab sihir itu dengan mukjizat, yang untuk menandingi sihir itu dengan mukjizat. Karena setiap zaman itu Nabi dakwanya beda-beda. Nabi Yusuf zamannya populernya masyarakatnya adalah mereka bisa mengartikan mimpi. Maka para nujum-nujum itu terkenal karena bisa mengartikan mimpi. Allah berikan kepada Nabi Musa Allah berikan kepada Nabi Yusuf yang tidak bisa dijawab sesuatu yang sulit, dan dijawab Nabi Yusuf dengan takwil mimpi. Allah berikan kepada Nabiullah Isa, zamannya itu zaman medis, zaman kedokteran, zaman tentang orang-orang yang punya ilmu ketabiban, kesehatan, maka hidupnya senang. Allah kirimkan Nabi Musa menjadi nabi, menguatkan dakwah beliau. Dengan Nabi Musa diberi mukjizat, bisa menyembuhkan mata yang buta, bisa menyembuhkan kaki yang kista, bahkan tidak tanggung-tanggung Allah memberi Nabi Isa mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad zaman yang populer ketika itulah orang yang pandai bersyair. Orang yang syairnya bagus, maka hidupnya makmur. Allah lawan syair itu dengan turunnya Al-Quran, menjadi jawaban mengalahkan para tukang syair. Artinya hidup di zaman itu sesuai dengan zamannya, Pak. Nek jenengan zaman saiki, jenengan pengen zaman kuno ora mlaku, Bu. Jenengan cerita karo anak-anak, kecuali cerita Nabi ya. Karo anak biyen mbahmu ki urip perkoso. Madange segone sak piring ge wong 5. Iwak siji dipotong-potong gawe wong 5. Urip perkoso. Mbah kaya ngono critake Mbah kok. Percaya enggak? Enggak sesuai dengan zamannya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan ikuti zaman. Zaman itu itulah yang kemudian yang paling asik diceritakan. Zamannya itu yang kemudian harus kita ikuti. Makanya cerita Nabi pun sesuai dengan zaman tetap akan berlaku. Karena Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman, cocok di zaman apapun. Kok just nocok banyak banget ini. Padahal lu rampung Bu niki satu materi isi banyak. Kapan-kapan nggih. Nggih, ndak kula dolim. Sampai mana Ibu Bapak? Baru sampai Nabi Musa di lembah suci Tua. Baik ya. Baik, ini materi ini sampai sini. Ini tak diberi garis merah. Mudah-mudahan besok saya diundang lagi sama panitia. Ngaruh-ngaruh banget. Nanti saya beri garis merah. Besok saya sambil tanya Ibu, materinya sampai mana? Nabi Musa berada di lembah suci Tua, lagi ngobrol sama Allah, kemudian dapat hadiah Allah 2. 1, tongkat bisa berubah jadi ular, tangannya bercahaya, dan kemudian Allah mengajarkan kalau ada masalah yang berat untuk mengusap dada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.